Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita ya mengenai konsep dasar etika media ya. Kita sudah bahas mengenai konsep dasar etika, konsep dasar media. Nah, sekarang kita coba menggabung kedua kata dasar ini menjadi satu pengertian etika media. Bapak Ibu, etika adalah nilai-nilai dasar ya yang mengandung kebaikan-kebaikan, mengandung kebenaran, yang menunjukkan kita mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang benar, mana yang salah, mana yang berguna, mana yang tidak berguna, yang menjadi satu karakter, menjadi satu sifat dasar kita yang membentuk cara berpikir, cara kita bersikap, cara kita bertindak di dalam hubungan antara pribadi, lembaga maupun dalam kehidupan sosial. Artinya etika itu menjadi satu gaya hidup kita yang berasal dari dalam hati, dalam jiwa kita, sehingga kemanapun, dimanapun kita pergi pasti selalu kita menggunakan etika ya. Sementara media adalah sarana yang kita gunakan untuk berinteraksi atau berkomunikasi, baik yang bersifat natural, sarana natural, manual, mekanik, maupun yang elektronik dan digital. Nah, kemana-mana kita pasti juga butuh media. Kenapa? Karena komunikasi dan interaksi manusia itu semakin hari semakin luas, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Karena itu media ini kita perlukan. Dan kemanapun kita pergi pasti kita butuh media. Seperti juga kemanapun kita pergi pasti kita butuh etika. Buktinya kemanapun kita pergi saat ini pasti kita bawa handphone, kita bawa smartphone ya. Dulu waktu kita SD kebutuhan primer itu cuma 3, sandang, pangan, papan. Sekarang bertambah lagi satu kebutuhan primer kita. Apa itu? Teknologi informasi. Kita rasanya tidak lengkap hidup ini sekarang kalau tidak punya teknologi informasi itu. Teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, bertukar informasi, menyimpan, memproses, atau mendistribusikan informasi. Apa yang disebut dengan etika media? Ya. Etika media sebenarnya adalah nilai-nilai dasar yang harus kita wujudkan di dalam menggunakan dan mengelola media. Itulah intinya. Nilai-nilai utama, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai istimewa, nilai-nilai moral, nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak, atau nilai-nilai kebaikan apapun yang mestinya kita terapkan ketika kita menggunakan media ataupun ketika kita mengelola media. Ya. Jadi kira-kira itulah ruang lingkup etika media. Kalau kita pahami media sebagai alat, sebagai benda mati, maka penggunaan media itu akan mengikuti etika orang-orang yang ada di belakang media. The man behind the gun, ya gitu ya. Nah, manusia di balik sebuah senjata. The man behind the gun. Kira-kira begitu. Sebenarnya media itu netral. Kalau dia berdiri sendiri, media itu netral. Dalam artian media ketika dia berdiri sendiri, diletakkan sebagai benda yang statis, terpisah dari ruang-ruang sosial, maka dia tidak mempunyai satu dampak terhadap kehidupan manusia. Tapi ketika media itu digunakan, maka dia bersentuhan dengan ruang-ruang sosial, sehingga media itu mempengaruhi kehidupan manusia.
Jadi media dalam pengertian alat yang statis dan media dalam pengertian alat yang bersifat potensial dalam kehidupan manusia. Secanggih apapun media atau alat itu, kalau digunakan oleh orang-orang yang tidak punya etika, maka pasti media itu akan menimbulkan dampak kerusakan yang besar. Ya. Tapi sebaliknya, walaupun media yang kita gunakan itu pas-pasan, tapi bisa menjadi lebih produktif, bisa menjadi lebih efisien, bisa menjadi lebih efektif jika itu digunakan dengan bertanggung jawab. Tapi yang bagus kalau medianya itu sudah canggih, orang-orangnya juga yang menggunakan itu canggih juga dari segi ilmu dan etika. Jadi kita tidak menolak kemajuan teknologi media, tapi kemajuan teknologi media itu harus seiring dengan kemajuan tata cara berpikir manusia, keterampilan hidup manusia, dan budi pekerti luhur manusia. Bahkan yang lebih bagus kalau etika dan budi pekerti luhur manusia itu jauh melampaui dari kemajuan teknologi. Jadi budi pekerti luhur itu harus di atas dan etika harus berada di bawahnya. Jangan terbalik. Kalau terbalik, inilah yang menimbulkan kerusakan. Ketika media atau teknologi mendominasi hidup manusia dan manusia menjadi tawanan dari sebuah kemajuan teknologi, sehingga manusia itu menjadi korban atau diperbudak oleh teknologi. Ini yang bahaya. Oleh karena itu, etika harus memandu hidup manusia, dan manusia inilah yang menggunakan teknologi media itu dengan bijak, dengan efektif, efisien, bermanfaat, produktif untuk kemajuan dan kemaslahatan hidup manusia. Jadi itulah etika media. Etika media tidak melekat, ya, tidak melekat pada media, tapi etika media itu diperlukan ketika media itu sudah digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Memang ada yang mengatakan bahwa teknologi itu tidak bebas nilai. Ada dua teori. Ada yang menyebut teknologi itu bebas nilai, teori yang menyebut teknologi itu tidak bebas nilai. Ya, sebenarnya keduanya bisa benar, ya. Bahwa teknologi itu diciptakan untuk suatu tujuan tertentu. Itu betul. Tapi teknologi itu tidak lahir dengan sendirinya. Jadi saya lebih melihat bahwa sebenarnya nilai atau etika pada teknologi itu ada kalau dia diberikan nilai oleh manusia. Karena teknologi itu tidak ada dengan sendirinya. Memang dalam teknologi itu mungkin ada nilai di situ, melekat satu tujuan. Tapi yang memberi nilai itu adalah manusia. Ya. Misalnya mobil, ya, mobil. Mobil itu sarana transportasi yang bisa dipakai untuk pergi mengaji, pergi sekolah, pergi bekerja, ya. Tapi ada juga orang pakai mobil itu untuk pergi korupsi. Ada yang pakai mobil itu untuk melakukan kerusakan, ya kan? Jadi mobil sebagai alat transportasi itu melekat nilai di situ sebagai alat transportasi. Tapi nilai kegunaan mobil itu tergantung pada sopir yang membawa kemana mobil itu. Itu hampir sama juga dengan media begitu. Kalau saya beli handphone, saya bisa memilih apakah saya membeli handphone untuk membuat sesuatu yang bermanfaat, ataukah saya gunakan handphone ini untuk menyebar hoax, untuk menyebar keburukan, untuk menyebar fitnah, ya kan? Jadi ada nilai yang melekat pada media
ketika media itu dibuat oleh manusia, dan ada media yang melekat pada pengguna ketika pengguna itu menggunakan media itu. Etika media ini sebenarnya menyeimbangkan, ya. Jadi kenapa perlu ada etika media ini? Karena etika inilah yang menjadi pemandu, menjadi satu konsep, menjadi satu pedoman, menjadi satu manajerial yang menyeimbangkan antara tujuan, konsekuensi, tugas, hak kewajiban, ya, tanggung jawab dari penggunaan media. Jadi di dalam etika media itulah bisa merangkum antara tujuannya, konsekuensinya, tugasnya, kewajibannya, tanggung jawabnya sebagai satu kesatuan. Ya. Kadang di dalam menggunakan media kita terlalu mengejar tujuan. Misalnya mengejar rating, mengejar view, ya, mengejar jumlah penonton. Akhirnya ketika terlalu mengejar rating, ada nilai-nilai yang kita abaikan, misalnya akurasi. Ya. Karena kita terlalu ingin rating, maka kita sengaja, misalnya pengelola media itu sengaja mencari berita-berita bombastis, ya. Berita-berita yang dikompor-kompori atau berita-berita yang melanggar nilai-nilai, sengaja dikemas sedemikian rupa supaya menarik perhatian banyak orang. Mungkin dari segi tujuan untuk mendapatkan view, mendapatkan penonton, itu tidak salah. Tapi dari segi tata cara dan nilai-nilai konten yang disampaikan, di situ bermasalah. Jadi media tidak boleh menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Nah, disitulah perlunya etika media yang akan menggabungkan, yang akan menjaga antara tujuan, tugas, kewajiban, tanggung jawab, ya. Supaya kita ini bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang bisa diterima secara individu, bisa diterima secara kelembagaan, bisa diterima dalam kehidupan sosial, bermanfaat, harmoni untuk semuanya. Jadi tugas etika media itu berat sebenarnya, Bapak Ibu. Karena etika media itu harus menyeimbangkan. Etika media itu harus menjaga ini ritmenya. Jangan sampai juga fungsi peran media itu tidak berjalan karena terlalu ketat aturan-aturan itu juga tidak boleh. Tapi jangan sampai juga media itu terlalu kebablasan, akhirnya tidak ada aturan seperti kuda liar. Ya, tidak boleh juga begitu. Etika media ini sebenarnya kalau kita perhatikan, etika media itu sebenarnya hampir ya semuanya berlaku secara universal. Walaupun nanti ada teori normatif media yang kita bahas setelah ini. Tapi pada umumnya etika media itu secara universal, etika media secara universal itu berlaku umum. Misalnya kejujuran dalam menyampaikan informasi. Itu di mana-mana pun itu pasti berlaku itu. Baik di Eropa, baik di Amerika, baik di Asia, di Arab, di Indonesia, namanya kejujuran dalam memberikan informasi itu pasti itu merupakan satu nilai yang paling tinggi yang selalu memang diharapkan. Apalagi tanggung jawab, adil, menghormati hak orang lain, melindungi privasi, melindungi hajat hidup masyarakat. Itu hampir semuanya itu merupakan nilai-nilai etika media yang memang berlaku dimanapun kita berada.
Namun ada nanti beberapa penyesuaian sesuai dengan nilai atau tuntutan sesuai dengan norma-norma hukum dari media di mana media itu beroperasi, ya, yang dikenal sebagai teori normatif media. Walaupun nanti itu ada perbedaan di situ, tapi kita bicara etika media dulu secara universal. Etika media ini juga penting, ya, karena sudah diakui bahwa media itu merupakan satu kekuatan perubahan, suatu state, satu institusi yang sangat penting dalam mendorong dan menciptakan perubahan, baik perubahan positif maupun perubahan negatif, bahkan bisa menimbulkan satu konflik dan membuat sebuah kekacauan sosial. Itu bisa terjadi, ya. Tentu kita beberapa kali melihat bagaimana ada satu isu yang bisa menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Nah, fungsi media itu, kalau kita misalnya lihat di Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran, itu ada 6, ya. Pertama, fungsi informasi. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, hiburan yang sehat. Yang keempat, kontrol sosial. Yang kelima, fungsi ekonomi. Yang keenam, fungsi kebudayaan. Nah, ini untuk menjaga media bisa menjalankan fungsi dan perannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam mendorong perubahan sosial secara positif, maka disitulah etika media itu diperlukan. Nah, ingat, minggu lalu kita jelaskan media itu ada dua pengertian. Ada pengertian teknis sebagai alat untuk menjembatani kita berkomunikasi. Pengertian kedua, media itu sebagai satu institusi yang punya kekuatan untuk menciptakan perubahan. Nah, ini yang kedua, ini yang bahaya, ini yang saya tekankan minggu lalu. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah kekuatan media itu bukan sekedar alat statis, tapi dia telah menjadi satu institusi yang bisa menciptakan perubahan. Disitulah perlunya etika media itu, karena media punya peran penting, sangat penting. Karena itu dalam masa damai, dalam masa konflik, dalam masa perang, media itu penting sekali. Ya, seperti di zaman Perang Dunia Kedua, media itu penting sekali dalam menciptakan propaganda. Ya. Dalam dunia bisnis juga begitu. Bagaimana media itu menciptakan iklan-iklan promosi untuk membentuk cara berpikir dan pilihan-pilihan konsumsi masyarakat. Dalam dunia politik pun begitu. Bagaimana media itu mempengaruhi pilihan-pilihan para konstituen, para pemilih di dalam pemilu kada, ya, dalam memilih satu partai. Itu peran media besar sekali. Oleh karena itu, media ini memang harus punya satu etika, punya rambu-rambu, punya nilai, punya norma-norma, supaya media ini bisa berdiri, bisa berjalan, menjalankan fungsinya dengan positif, dengan maksimal, sesuai dengan teori, sesuai dengan konsep ideal yang memang diperlukan media itu, dimanapun media itu berada. Menjalankan etika media ini tidak mudah juga, ya, karena banyak kepentingan di dalam media itu. Ada kepentingan pemilik modal, ada kepentingan penguasa, ada kepentingan masyarakat, ada kepentingan para pekerja media, ya, dan ada kepentingan pembangunan secara menyeluruh, secara umum.
Nah, ini juga satu masalah juga ini. Bagaimana kepentingan-kepentingan ini bisa diakomodir? Ya, karena banyak sekali yang punya kepentingan terhadap media itu. Bapak Ibu, beberapa isu media yang penting, misalnya masalah keadilan, masalah lingkungan hidup, masalah gender, masalah hak asasi manusia, masalah penegakan hukum, masalah diskriminasi, masalah pendidikan, masalah kebudayaan. Banyak sekali isu-isu yang terkait dengan etika media. Bapak Ibu, etika media ini bersifat teoritis dan praktis. Ini sudah banyak kita bahas minggu lalu, ya. Nah, etika media ini juga, Bapak Ibu, ini berkembang mengikuti perubahan teknologi media itu. Kalau misalnya dari zaman old media, media massa tradisional, konvensional, surat kabar, radio, televisi, majalah, itu media lama, old media. Kemudian berpindah ke new media. New media ini media sosial, internet ya, dan media aplikasi pesan seperti WA ya, seperti WA dan aplikasi pesan yang lain. Maka perubahan ini juga harus diantisipasi oleh etika media. Nah, yang jadi soal, Bapak Ibu, dulu media itu dikelola oleh satu organisasi dalam all media. Ketika dulu itu all media seperti surat kabar itu dikelola oleh organisasi. Dan tidak setiap orang bisa membuat satu pesan untuk disampaikan kepada masyarakat. Ya, untuk menjadi wartawan itu susah, harus mengikuti dulu pendidikan, di training dulu ya. Nah, sehingga rata-rata wartawan-wartawan dulu itu memang punya satu integriti, punya satu nilai-nilai ya, punya satu pengetahuan dan kecakapan di dalam kompetensi teknis maupun kompetensi etika yang dimiliki. Nah, yang jadi soal sekarang, Bapak Ibu, ketika muncul new media, setiap orang sudah bisa menjadi sumber pesan dan sudah bisa memiliki satu media personal ya untuk menjadi konsumsi publik. Ya, ini yang jadi soal sekarang. Orang-orang yang tidak punya kompetensi teknis dan kompetensi etik sekarang menjadi pengelola media. Karena orang dengan bebasnya menjadi sumber pesan. Seperti misalnya kita bikin akun di Facebook, maka saya bisa membuat pesan, berapa banyak pesan yang saya mau sampaikan melalui medium sosial ini, media sosial ini, itu tidak terbatas. Ya, saya mau bikin apa, bikin foto, bikin video, bikin teks, itu bisa setiap saat. Kalau saya punya akun Instagram, saya punya akun Twitter, ya. Nah, kemudian punya channel di YouTube. Wah, ini dia. Kita punya channel di YouTube sama dengan kalau dulu kita punya stasiun TV dulu. Sekarang kita punya channel di YouTube sama dengan kalau kita dulu punya stasiun TV. Kalau kita membuat berita, kalau itu bisa dibaca di seluruh dunia. Dulu televisi itu tidak seperti itu. Paling cuma diterima di satu daerah. Ya, atau paling jauh diterima di seluruh Indonesia. Dulu kalau menggunakan parabola bisa diterima di kawasan tertentu. Tapi sekarang, kalau kita buat channel YouTube misalnya, maka seluruh dunia bisa nonton. Dengan perangkat yang murah. Menggunakan smartphone yang kita miliki. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Dan saya bisa membuat satu pesan setiap saat, kapanpun. Bayangkan kalau di situ kita buat pesan-pesan yang tidak sesuai dengan etika, maka tentu saja dampak buruknya terhadap penonton itu juga besar sekali. Ya. Nah,
Tapi kalau itu kita gunakan secara bermanfaat, ya itu juga bisa menimbulkan satu keuntungan yang besar, ya. Nah, seperti kemarin itu pertandingan catur yang dipromotori oleh Dedi, ya, antar Dewa Kipas dengan Grandmaster Irene itu menurut beritanya mendapat jumlah penonton terbesar sepanjang sejarah. Bayangkan, sepanjang sejarah. Jadi mengalahkan jumlah penonton kalau itu disiarkan di televisi, termasuk mengalahkan jumlah penonton pertandingan-pertandingan resmi internasional. Karena yang live menonton itu berapa juta, dan kemarin itu saya lihat itu sudah lebih 10 juta yang menonton. Bayangkan. Nah, kalau setiap orang sudah punya akses, sudah punya kesempatan membuat media personal yang bisa diakses oleh publik, disinilah muncul satu problematika etika media. Sebenarnya masing-masing media itu juga punya etika sebenarnya, punya pembatasan. Ada etika komunitas di Facebook, di mana? Di Twitter. Itu sebenarnya ada sih, sudah ada itu. Cuman masih ada juga yang lolos ketika mereka membuat konten dan itu tidak sesuai dengan etika. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini secara teoritik ya, ada perubahan-perubahan juga di dalam istilah etika itu. Ada dikenal etika jurnalisme, kemudian pernah juga disebut etika pilar keempat, ada etika liberal, etika profesional, atau sekarang disebut etika media global. Ini menurut ahli ya, bahwa sebenarnya etika itu sudah ada sejak zaman dulu, namun ada perubahan-perubahan istilah karena kondisi dari media itu juga terus mengalami perubahan, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang perlu kita pikirkan sekarang menjadi perhatian kita dengan munculnya pelaku-pelaku baru, profesi-profesi baru di dalam media, inilah yang perlu kita antisipasi bagaimana media itu punya etika pada pelaku-pelaku baru atau pada profesi-profesi baru di new media. Karena sekarang ini bukan cuma pelaku baru yang muncul, Pak, profesi baru juga muncul. Ya, ada namanya kurator informasi, ada namanya validator, agregator, fasilitator. Ya. Yang dulu ndak ada. Oleh karena itu, etika ini bukan hanya penting bagi profesional media, tapi juga sebenarnya sangat penting bagi para citizen, netizen, masyarakat pada umumnya yang menggunakan new media. Oleh karena itu, etika media ini berlaku kepada siapa saja yang melakukan aktivitas-aktivitas menggunakan media, baik di kalangan jurnalis, profesional maupun amatir, ya. Dan etika media ini juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, organisasi sosial, dan bidang-bidang yang ada, seperti bidang marketing, politik, budaya, pendidikan, ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu untuk konklusi dari konsep dasar etika, konsep dasar media, dan konsep dasar etika media.